Kira-kira jelas kawan, ini akan bagus buat sampling. Jadi sahabatku semuanya, kira-kira seperti ini. Karena ini bangkus tali, ada berapa umbi, jadi agar jelas saya ambil talinya kawan. Nah ini agak jelas. Kira-kira seperti ini kawan. Kita sebelum Bangkus memberikan sharing dari mana terjadinya mata umbi sente. Nah ini umbi sente kawan. Nah kalau kita melihat mata umbi kecil, karena masih umbi yang kecil seperti ini. Kalau kita menghitungnya ini satu. Nah ini termasuk mata umbi kawan. Jadi seperti ini. Semoga ini jelas kawan. Ini mata umbi. Kemudian ini mata umbi. Ini mata umbi. Nah ini pun juga mata umbi kawan. Karena umbinya masih kecil, ini belum nampak, cuma nampak tanda-tanda seperti ini. Nah ini yang Bangkus katakan, tunas umbi itu bisa mengeluarkan tunas umbi berasal dari mata umbi seperti ini. Ini agar sebuah sahabat semuanya jelas. Nah kemudian mata umbi sente ini berasal dari mana? Ini berasal dari pelepah kawan. Jadi yang Bangkus ketahui selama ini, jadi kalau pelepah itu ketika kering atau sudah tua, itu akan satu pelepah itu akan membawa satu mata umbi sente. Jadi Bangkus ulang kembali, satu pelepah itu membawa satu mata umbi sente. Kadang-kadang ada satu pelepah itu ada 2 titik seperti ini, tetapi biasanya satu pelepah kalau sudah tua atau mengelupas itu akan membawa satu mata umbi. Jadi berapa kriteria, maksudnya berapa jumlah umbi di dalam, maksudnya berapa jumlah mata tunas, mata umbi yang berada di dalam umbi itu tergantung pelepah. Jadi kalau pelepahnya lebat, ketika sudah tua mengelupasnya, akhirnya akan menimbulkan mata umbi. Jadi tergantung pelepah kawan. Jadi sekalipun umbinya besar, pelepahnya jarang-jarang, mata umbi itu juga akan jarang pula. Jadi seperti ini. Nah ini berhubung masih kecil kawan, coba akan Bangkus buka kawan ya. Akan Bangkus buka agar sahabat semuanya itu jelas. Akan Bangkus buka kawan. Bangkus pecah seperti inilah, seperti ini. Akan Bangkus pecah seperti ini. Nah, kemudian ini kita perhatikan sama-sama. Nah ini, jadi untuk satu pelepah itu ada satu mata umbi. Jadi berapa jumlah mata umbi yang berasal dalam, yang berada di umbi itu kriterianya berdasar pelepah. Nah ini kawan. Untuk agar ini lebih jelas, Bangkus akan memberikan sampling pada umbi yang agak besar agar ini menjadi jelas. Seperti ini kawan. Jadi ini mata umbi. Jadi mata umbi itu seperti ini kawan. Jadi ini kriterianya terjadinya mata umbi itu sebelum terjadi mata umbi karena adanya pelepah. Pelepah sudah tua mengelupas. Nah setiap satu pelepah itu ada mata umbi satu. Jadi mengenai banyaknya mata umbi yang berada di dalam umbi sente ini tergantung pelepah. Kalau perahnya jarang-jarang ya mata umbinya jarang. Kalau pelepahnya itu agak lebat ya mata umbi sentenya itu lebat. Nah seperti ini. Nah ini dari beberapa bulan, kira-kira 7 bulan yang lalu, Bangkus pernah memberikan sharing agar untuk sampai saat ini video Bangkus itu tidak ada kontroversi. Jadi beberapa teknik yang Bangkus lakukan. Jadi ketika ini kawan kita iris seperti ini, agak maksudnya umbi yang misalnya seperti ini kawan.
Ini kan seperti sudah aktif. Nah, kita iris seperti ini. Lantas kita letakkan seperti sharing bagus 7 bulan yang lalu. Itu untuk kita letakkan di dalam tanah itu cepat tumbuh. Nah, untuk kemudian setelah beberapa bulan bagus berlanjut terus, kemudian ada sampling-sampling yang bagus punyai. Akhirnya kan bagus memberikan sharing bagaimana mengeluarkan tunas atau cabang umbi sente berada di atas media seperti ini. Jadi untuk sahabat semuanya, sekiranya kurang jelas bagaimana video bagus 7 bulan atau 8 bulan yang lalu dengan sekarang, tentu kita memberikan teknik motivasi itu terus berkembang. Jadi ketika dulu masih punya satu umbi, belum sempat untuk mengembangkan bagaimana tunas umbi itu keluar dari atas media. Nah, sekarang berjalannya waktu kan sekarang berkembang untuk mengeluarkan tunas umbi di dalam umbi ini di atas media. Jadi inovasi yang bagus berikan tuh dari waktu ke waktu insya Allah selalu terus berjalan. Kita kembali ke fokus semula kawan. Jadi mata umbi ini sangat jelas. Ini mata umbi kawan, ini terjadinya dari pelepah. Nah, biasanya satu pelepah itu membawa satu mata umbi. Jadi jarang sekali satu pelepah membawa 2 mata umbi, itu jarang kawan. Nah, teknik ini tentu perlu kita ketahui, sebab kita kan ada planning ketika satu umbi dijadikan berapa tunas umbi yang berada di media tanam. Nah, tentu saja kalau kita misalnya menjadikannya 10 sedangkan mata umbinya cuma 5 kan nggak bisa. Nah, ini perlu. Jadi kira-kira mata umbi yang mana kira-kira yang potensial untuk dikeluarkan tunas cabangnya dari atas media. Tentu hal ini penting untuk kita ketahui. Ini adalah bekas pelepah yang sudah kering kawan. Jadi kalau sudah kering seperti ini, kita kelupas atau mengelupas membawa satu mata umbi. Nah, kita buktikan karena ini agak besar umbinya, jadi jelas kawan. Kita buktikan kawan ya. Nah, kita sobek seperti ini. Nah, kawan, kita sobek seperti ini. Nah, kita perhatikan sama-sama. Ini semoga kameranya itu terlihat jelas. Nah, ini kawan. Jadi lazimnya setiap satu pelepah itu membawa satu mata umbi. Ini lazim kawan, dan normal terjadi. Kadang-kadang itu pernah berjajar 2, tapi itu jarang sekali terjadi. Jadi satu pelepah itu membawa satu mata umbi seperti ini. Jadi kalau sahabat semuanya ingin mengeluarkan tunas cabang melalui umbi sente ini yang berasal dari mata umbi, bukan berasal dari akar yang menjulur, berapa jumlahnya? Tentu kita harus mengetahui kira-kira mata umbinya ada berapa. Nah, mata umbi itu ada itu setelah pelepah itu menua. Satu pelepah membawa satu mata umbi. Nah, seperti ini kawan. Sahabatku semuanya, tentu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Banggus dari kawan-kawan Banggus yang terdekat, terutama dari teman-teman di WhatsApp itu kan memberikan inspirasi kepada Banggus untuk membuat video. Jadi sahabatku semuanya, untuk bertanya pada Banggus silahkan bertanya di kolom komen atau di dalam nomor WhatsApp yang telah Banggus cantumkan dalam deskripsi Banggus. Jadi walaupun Banggus tidak menjawabnya itu hari ini juga, tapi insya Allah besok-besok kalau ada waktu tentu Banggus dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan sahabat-sahabatku semuanya.
demikianlah sahabatku semuanya, sharing dan Banggus. Kemudian timing Banggus membuat video ini hujan kawan. Jadi karena sekali lagi Banggus sharingkan, karena di lahan sempit jadi banyak berseliweran sepeda motor atau mobil di belakang Banggus karena memang lahan sempit. Nah inilah motivasi Banggus, walaupun di lahan sempit tidak ada halangan bagi kita untuk bertanam. Dan setelah kita bertanam, walaupun umbi sente sebagai tanaman yang mampu menyerap polutan, juga tanaman sayur yang Banggus sudah sering memberikan sharing, tetapi Banggus akan terus menerus memberikan sharing agar ini semuanya bermanfaat. Semoga sharing Banggus tentang kriteria mata umbi, maksudnya mata tunas yang berada di umbi itu berasal dari mana? Berasal dari pelepah. Nah, ketika satu pelepah, Banggus ulang kembali, itu ada satu calon mata umbi. Jadi mata umbi yang berada di dalam umbi sente berasal dari pelepah. Setiap satu pelepah ada satu mata umbi. Baiklah sahabatku semuanya, saya rasa untuk kriteria mata umbi sente itu berasal dari pelepah, semoga ini menjadi sharing yang jelas. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.